Saya hanya cek Slik OJK karena APK-nya sudah saya uninstall. Di Slik disebutkan lunas dengan diskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi, kita makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata efek 200 triliun yang disalurkan Pak Purbaya berefek kepada pinjol-pinjol yang kalian galbaikan. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, berita lagi naik daun ini ya, yaitu kredit macet terparah sekarang mulai melanda Amerika Serikat. Sebelumnya saya sudah sampaikan ada sebuah vlog yang mengatakan bahwa Amerika sendiri aja kredit macet sedang tinggi. Indonesia yang masih di bawah Amerika aja masih ketar-ketir, masih banyak yang gali lubang tutup lubang. Nah sekarang ini sudah diumumkan jelas-jelas bahwa Amerika sekarang ini Bank Dunia nomor 1 di Amerika mengalami kredit macet terparah. Nah ada salah satunya yang terdapat di Bank Dunia itu adalah Indonesia. Ya pemirsa, pasar global lagi nggak santai, kredit macet di Amerika Serikat makin naik, bank-bank mulai goyah dan investor seluruh dunia mendadak waspada. Tapi ini bukan cuma urusan Amerika. Kalau ekonomi terbesar di dunia goyang, getarannya bisa sampai ke Jakarta. Pertanyaannya, siap nggak Indonesia kalau efek domino ini beneran datang? Kalau dipikir-pikir masih nilai kecil sekali Indonesia ini ya, tetapi jangan salah teman-teman, di sini berefek pada negara sebesar Amerika Serikat yang memang pendapatannya lebih tinggi daripada kita, ternyata masih mengalami kredit macet. Jadi kalau kredit macet ini terjadi di Indonesia itu sangat wajar, karena di seluruh belahan dunia juga banyak sekali orang yang gagal bayar, banyak sekali orang yang tidak bisa menyelesaikan hutang satu persatu, bahkan banyak orang yang sudah sampai stres dan gila karena sudah banyak menggadaikan harta bendanya tetapi tidak bisa melunaskan hutang-hutang mereka. Nah, salah satu contoh teman saya ini yang coba dia untuk menunda pembayarannya dengan cara melakukan restrukturisasi. Ternyata pada saat dia melakukan restrukturisasi, dia dimanfaatkan oleh oknum-oknum pinjol yang coba untuk menjeratnya. Dari hutangnya 1 akhirnya berakhir menjadi 5-10 aplikasi yang terbuka. Nah, ini pelajaran sekali buat teman-teman semuanya ya, yang selama ini mungkin acuh tak acuh dengan informasi tentang pinjol, atau bahkan kalian bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah seperti contoh teman kita ini, awalnya saya mencoba mengajukan permohonan restrukturisasi kepada pihak tersebut. Saya mencoba mencari info di Google dan saya dapatkan info yang berlanjut menghubungi saya via WA. Saya awalnya pikir mungkin ini memang prosedurnya, saya ikutin arahnya. Saya disuruh mengajukan pinjaman ke EasyCash dan Kredit Pintar yang katanya satu naungan dengan aplikasi Krediwan, dengan dalih ia harus lakukan prosedur dan hanya percobaan pendanaan. Saya yang tidak paham serta-merta nurut saja dan saya akhirnya minjam di EasyCash sejumlah 5.600.000 dan Kredit Pintar 5 juta dicairkan karena saya sama sekali tidak paham dan saya ikutin aturannya. Kemudian lagi tidak sampai di situ, saya kemudian mentransfer ke rekening yang diarahkan yang katanya hanya percobaan pendanaan, dan setelah saya kembalikan dana tersebut, otomatis dari pihak tersebut membatalkan pendanaan yang sudah saya cairkan dan sudah saya kembalikan. Nah, di sini nominalnya bagi saya sebagai ibu rumah tangga sangat besar. Tidak sampai di situ, besoknya saya diarahkan lagi dengan nomor yang berbeda dan bodohnya saya ikutin lagi mengajukan pinjaman di Akulaku sebesar 1,2 juta dan UATA 1,4 juta. Ini ya buat teman-teman semuanya ya. Sangat penting sekali kita untuk memberikan edukasi kepada siapapun, kepada saudara, teman, keluarga yang memang sendiri kita tidak tahu tapi kita paham sedikit-sedikit. Intinya kalau kita sudah mau mengajukan restrukturisasi aja, dari saya sendiri tidak menyarankan. Apalagi kalian dengan serta-merta langsung menuju ke orangnya, ke CS-nya yang saat ini bukan hanya CS yang ada di pinjolnya, DC lapangan juga banyak bermain. Kalau sudah mengarahkan untuk install ini itu sudah pasti itu penipuan. Walaupun kalian menemukannya nomornya tuh di websitenya langsung ataupun nomor DC yang selalu ngubungin kalian. Karena sekarang ini orang yang punya niat baik untuk melunaskan pinjol pasti akan dimanfaatkan oleh orang lain, karena pinjol tidak mau kehilangan nasabah yang terus mau melakukan pinjaman di pinjol mereka. Nah itu dia teman-teman ya, jadi saya ingatkan kepada kalian, mau kalian melakukan restrukturisasi, mau kalian nego pokok, mau kalian meminta diskon, mau apa, ingat kalian
kalian hanya bisa melakukannya lewat CS-nya pinjol. Kalian cari websitenya, jangan lewat Instagram, jangan lewat Facebook, jangan lewat TikTok. Itu semuanya dimanipulasi ya, tidak ada pembenaran di dalamnya itu. Bahkan ingat saja, sekalipun kalian lewat website, jika ujung-ujungnya nanti CS langsung menawarkan untuk install aplikasi dan kalian bisa menghapus data kalian ataupun mendapatkan diskon melalui aplikasi ini yang katanya kerjasama dengan aplikasi mereka, itu semua hoax. Langsung tinggalkan, blokir saja, lanjut saja galbay, gak usah pikirkan apapun. Yang penting kalian ada niat untuk membayar, asal kita ditawarin pembayaran pokoknya saja. Tuh ya teman-teman ya, karena ini jelang akhir tahun, banyak orang yang makin gila-gilaan, banyak orang yang membutuhkan uang, bahkan orang tidak memandang siapa kalian dan tidak peduli kan harus berakhir seperti apa. Berarti kalian harus punya mindset, kalau saya tidak bisa mendapatkan diskon, saya tidak mau bayar. Urusan saya adalah saya dengan slik dan pinjol. Kalau kalian tidak memberikannya, ya udah saya tunda aja dulu pembayaran. Seperti itu aja dulu teman-teman ya, karena kalau kita berusaha untuk melunasin, kayaknya sekarang lagi dimanfaatkan oleh banyak pihak nih. Jadi lebih hati-hati lagi. Gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi OJK ya kemarin sudah mendatangi kantor Pak Purbaya, yang mana mengatakan bahwa akan membicarakan masalah slik OJK, yang mana sempat diucapkan oleh Pak Purbaya akan menghapuskan hutang-hutang di bawah 1 juta untuk yang mau mengambil KPR. Nah ini informasikan lagi, ternyata hanya ada 100 orang saja, karena ada 110.000 orang yang terkendala pengambilan KPR akibat hutang macet di bawah dari 1 juta. Nah, OJK juga di sini mengungkapkan bahwa realisasi atas kucuran dana 200 triliun kepada Bank Himbara ini berefek kepada semua lini masyarakat. Salah satunya adalah pinjol. Nah, di sini teman-teman saya sudah banyak sekali mengungkapkan ada beberapa pinjol-pinjol mereka yang dilunaskan oleh diskon. Keterangannya di slik OJK. Kemudian lagi ada yang dialihkan kepada pihak ketiga atau dijual kepada pihak lainnya, dan ada yang memang dilunaskan oleh asuransi. Nah ini dia informasinya teman-teman ya. OJK lapor ke Menko Purbaya, efek dana 200 triliun ke penyaluran sudah mulai terlihat. Nah disebutkan lagi, selain membahas tentang penghapusan data yang ada di slik OJK, Mahendra juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas kebijakan Menteri Purbaya yang menempatkan dana sebesar 200 triliun di perbankan, yang menilai kebijakan tersebut telah memperoleh hasil yang positif terhadap perekonomian. Ya, salah satunya adalah pinjol. Nah seperti yang diinformasikan beberapa temannya di grup, KP keterangannya diaku lunas tapi di cover asuransi dan data dijual dan dialihkan kepada pihak ketiga. Makanya bingung, di sisi lain itu aplikasinya udah lunasin tapi di pihak ketiga KP nagihnya barbar ya, kayak yang kita alamin. Logikanya kalau udah dilunasin oleh asuransi ngapain dibayar lagi kan? Berarti udah lunas tapi ini masih aja tetap ditagih. Yang intinya di sini adalah kredit pintar dia sudah dilunaskan oleh asuransi, walaupun masih ditagih oleh pihak ketiga. Ingat seperti yang saya sampaikan, jangan dibayarkan karena pihak ketiga biasanya tidak mendapatkan update dari pinjolnya, dan biasanya memang sengaja dikejar oleh DC-DC dari pihak ketiga biar mereka masih mendapatkan income gitu ya. Kemudian bukti lain dari beberapa teman yang mulai dihapus bukukan semua hutang-hutang mereka yang mereka cek di slik OJK. Seperti ini dari Bank Neo, yang mana nih hutangnya dari tahun 2024 hutangnya sudah dihapuskan, terlihat 00 ya, dengan keterangan dihapus bukukan atau dijual kepada pihak lainnya. Nah ini membuktikan bahwa banyak sekali yang sudah mulai masuk ke dalam slik OJK, tetapi banyak yang sudah mulai dihapus bukukan. Bagi yang belum bisa ngecek slik OJK, sabar ya, mudah-mudahan data kalian juga sudah aman dan sudah bersih dan banyak yang dihapus bukukan. Dan yang terakhir, info baru-baru ini aja dari grup saya mengatakan bahwa saya hanya cek slik OJK karena APK-nya sudah saya uninstall. Di slik disebutkan lunas dengan diskon. Nah banyak ya keterangannya ya, lunas dengan diskon, dihapus bukukan, dijual kepada pihak ketiga, dibayar dengan asuransi. Nah banyak sekali sekarang pinjol-pinjol mulai mengalihkan data kalian, menghapus bukukan dan mulai membayarkannya dengan asuransi ataupun dengan diskon. Nah ini menunjukkan efek bahwa 200 triliun itu sudah mulai bekerja. Nah itu dia teman-teman ya, saya rasa ini efeknya sudah mulai bekerja ya. Bagi yang belum bisa ngecek slik OJK nggak usah takut, nggak usah terburu-buru. Karena apa? Memang untuk ngecek slik OJK itu agak sulit. Kalian butuh waktu, orang-orang sibuk tidak megang HP, tidak lagi memperhatikan HP. Nah disitulah saatnya kalian untuk masuk biar mendapatkan kuota, karena kuota satu hari itu hanya
hanya bisa 1.000 saja. Ingat, jangan menggunakan aplikasi Score Live, jangan menggunakan aplikasi Cermati, karena aplikasi ini belumlah aplikasi yang sah. OJK masih menyarankan kalian untuk langsung kepada website mereka langsung. Gitu teman-teman ya. Yang penting kuncinya satu, bahwa galbay kita selama ini itu berhasil, bahwa galbay kita selama itu diperhatikan, bahwa galbay yang kita lakukan itu menyentuh angka kredit macet dan membuat gonjang-ganjing ekonomi di Indonesia. Benar kan ya, seperti itu. Jadi yang masih punya galbay di pinjol-pinjol besar ya, saat ini banyak sekali yang komen Kredivo Kak, kredit pintar Kak, kemudian aku laku Kak, kemudian tunaiku Kak, ini gencar-gencar sekali Kak. Kalau saya galbaikan, bagaimana dengan bunganya? Saya perhatikan, saya ingatkan kepada kalian sekali lagi. Ingat, yang namanya galbay itu punya banyak resiko. Salah satunya teror masuk ke dalam silikotika dan bunga yang terus bertambah. Tetapi banyak dari semua orang yang menginformasikan kepada saya, baik saya sendiri yang menjalaninya, bahwa ketika kita galbay, bunga tersebut masih bisa dikurangkan, asal dengan cara kita melunaskan. Kemudian lagi, ketika kita galbay, kita akan mendapatkan yang namanya seperti tadi, yaitu penghapusan hutang listrik OJK, pelunasan lewat asuransi, ataupun data kita dijual kepada pihak ketiga. Ingat, kalau kalian khawatir dengan data dijual kepada pihak ketiga, data kita itu kalau dijual kepada pihak ilegal, itu sama aja dengan tindakan pidana. Hutang kita pasti akan langsung dihilangkan. Itu teman-teman ya. Jadi tetap buat yang masih lanjut galbay, mau itu kalian galbay dimanapun, mau itu kalian takut akan didatangin DC, mau itu kalian masuk ke dalam sulik OJK, mau sekarang gonjang-ganjing dalam rumah tangga kalian, ingat, semua ini adalah proses yang memang harus dilalui ketika kalian galbay. Yang perlu kalian kuatkan adalah saya niat untuk lurus ke depan, saya mau keluar dari yang namanya pinjol. Otomatis jalan saya pasti tidak akan mudah. Berarti kalau saya udah memutuskan ini, saya siap untuk jalan tanpa harus menoleh ke belakang. Gitu teman-teman ya. Dan buat yang masih gaya lubang tutup lubang, mudah-mudahan kalian terbuka pikirannya, mudah-mudahan dikuatkan hati kalian untuk terus melanjutkan bahwa saya galbay adalah pilihan terbaik. Gitu ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi dan kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.